Halo semua, ketemu lagi dengan saya Pak Turai. Saat ini saya akan membahas materi geografi, khususnya berbicara tentang vulkanisme atau biasa kita mengenal dengan istilah aktivitas gunung api. Baik, pembahasannya sebagai berikut. Indonesia merupakan wilayah yang dilalui jalur Ring of Fire. Akibatnya, Indonesia memiliki banyak penampakan gunung api, terutama aktivitas vulkanisme. Kemudian, istilah vulkanisme merupakan gejala kegunung apian atau gejala alam yang berkaitan dengan penyusupan magma pada kerak bumi sampai ke permukaan bumi. Nah, kejadian ini lebih pada lapisan bagian litosfer. Kemudian berikutnya masih bicara tentang istilah penyusupan magma di bawah permukaan bumi atau di dalam kerak bumi biasa disebut dengan intruksi magma. Kemudian istilah berikutnya, penyusupan magma mencapai permukaan bumi disebut ekstruksi magma. Jadi perbedaannya in dengan X. Kemudian ekstruksi magma dapat membentuk gunung api atau dikenal dengan gunung aktif. Baik, berikutnya kita bahas poin A, intruksi magma. Intruksi magma disebut juga dengan plutonisme. Pada intruksi magma membentuk penampakan sebagai berikut. Bagian pertama kita mengenal namanya batolit. Batolit itu adalah batuan beku yang terbentuk di dalam dapur magma akibat penurunan suhu yang sangat lambat. Kemudian yang berikutnya dikenal istilah lakolit. Lakolit penyusupan magma di antara lapisan batuan yang menyebabkan lapisan batuan bagian atas terangkat dan membentuk batuan cembung, tetapi permukaan di atasnya tetap rata. Kemudian berikutnya dikenal istilah keping intruksi atau istilah sill, yaitu penyusupan magma di antara lapisan batuan yang membentuk lapisan batuan tipis, mendaftar, dan paralel dengan lapisan batuan sekitar. Kemudian istilah berikutnya ada namanya intruksi korok atau gang. Istilah ini batuan hasil intruksi magma yang memotong lapisan litosfer dengan bentuk pipi atau lempeng. Baik, berikutnya ada istilah apofisa, sejenis cabang dari intruksi korok atau gang tetapi lebih kecil. Kemudian ada istilah diatrema, yaitu batuan yang mengisi pipa letusan berbentuk silinder panjang mulai dari dapur magma hingga kepundan gunung api di permukaan bumi. Nah, kemudian yang kita bahas tadi adalah poin A-nya, intruksi magma, ada bagian-bagiannya. Sekarang kita masuk ke poin B, ekstruksi magma. Ekstruksi magma terjadi apabila tekanan gas dari dalam bumi kuat dan terdapat retakan pada lapisan kerak. Dapat membentuk gunung api di daratan ataupun di lautan. Berdasarkan bentuk lubang magma yang terdapat
tiga jenis istilah pada ekstruksi magma sebagai berikut. Ada namanya istilah ekstruksi magma linear. Magma keluar melalui celah-celah retakan atau patahan memanjang membentuk deretan gunung api, misalnya di daerah Jawa Tengah dan Jawa Timur. Ini ekstruksi linear. Kemudian ada istilah ekstruksi areal. Magma berdekatan dengan permukaan bumi dan keluar meleleh di beberapa tempat tertentu. Contoh misalnya gunung api di daerah Amerika Serikat dikenal dengan Yellowstone. Kemudian ada istilah ekstruksi magma sentral. Magma keluar melalui sebuah lubang atau saluran membentuk gunung api secara terpisah. Contoh misalnya adalah gunung api Krakatau dan gunung api Vesuvius. Baik, kemudian berikutnya, berdasarkan kekuatan, erupsi gunung api dibedakan sebagai berikut. Bagian pertama dikenal dengan erupsi eksplosif, menimbulkan ledakan karena tekanan gas magmatis yang sangat kuat. Material yang dikeluarkan bersifat padat dan cair. Kemudian poin berikutnya ada namanya erupsi efusif, tidak menimbulkan ledakan karena tekanan gas magmatis kurang kuat. Material yang dikeluarkan berupa lava cair dan sedikit material padat berukuran kecil. Baik, kemudian penjelasan tentang material hasil dari erupsi gunung api. Baik, saya sampaikan secara umum dulu. Erupsi itu adalah proses keluarnya magma sampai ke permukaan bumi. Maka kita mengenal namanya erupsi. Nah, kemudian pada materi ini adalah material-material yang dikeluarkan dari erupsi gunung api tersebut. Yang pertama kita mengenal namanya material padat. Dalam geografi istilahnya eflata. Contoh pada material erupsi yang bentuknya padat itu ada namanya bom. Bom itu batu besar, kemudian lapili, kerikil, kemudian abu vulkanik. Kemudian poin yang kedua, material yang dikeluarkan gunung api berikutnya adalah berupa bentuknya cair atau dikenal dengan evosiva. Bentuknya lava dan lahar. Kemudian kalau lava masih hasil dari erupsi magma yang belum tercampur dengan material-material lain. Kalau lahar itu yang sudah tercampur dengan material-material lain. Kemudian berikutnya adalah yang bagian dari erupsi gunung api, materialnya berupa gas. Biasa dikenal dengan ekshalasi. Pomarol dan solvatar. Pomarol itu cat berupa air, ya. Kemudian solvatar itu berupa belerang. Baik, lanjut. Dampak vulkanisme. Dampak positif maupun dampak negatif. Nah, kita bahas yang pertama adalah dampak positif dari aktivitas gunung api. Tentu yang pertama bagian poinnya meningkatkan kesuburan tanah, memunculkan sumber energi panas bumi, menghasilkan bahan galian atau bahan tambang, bisa juga menjadi objek wisata, kemudian daerah tangkapan hujan. Kemudian berikutnya dampak negatif vulkanisme berupa gas beracun, material erupsi yang menumpuk, kemudian gempa vulkanik. Baik, sekian penjelasan dari materi vulkanisme atau aktivitas gunung api. Kemudian berikutnya kita akan bahas nantinya adalah gempa. Semoga bermanfaat. Selamat belajar. Terima kasih.